seorang pria nekat mengakhiri hidup dengan menceburkan diri ke dalam penampungan air. Pemuda di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas tergantung di Jiwa seorang siswi SMP yang ditemukan tewas gantung diri. Korban diduga depresi dan sengaja menceburkan dirinya melalui jembatan kayu. Kita hidup di dunia yang seringkali lebih peduli pada tampilan luar daripada apa yang sebenarnya kita rasakan. Kita diajarkan untuk tersenyum, untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja, bahkan saat hati sedang hancur berkeping-keping. Maka, kita mulai terbiasa mengenakan topeng, senyum yang tak selalu jujur, tawa yang terdengar nyaring tapi kosong, kata-kata yang meyakinkan orang lain bahwa kita kuat, meskipun di dalam diri ada sesuatu yang perlahan-lahan melemah. Kita berusaha meyakinkan dunia bahwa kita baik-baik saja, bahkan ketika dada terasa sesak, bahkan ketika malam-malam terasa begitu panjang dan sepi. Kita menjadi begitu ahli dalam menyembunyikan apa yang sebenarnya kita rasakan, bahkan dari diri sendiri. Kita menumpuk beban, menahan sesak, meyakinkan diri bahwa ini hanya sementara, padahal entah sampai kapan. Kita berpura-pura sibuk agar tidak perlu memikirkan apa yang sebenarnya mengganggu pikiran. Kita mencari pelarian, berharap dengan terus berlari, sesuatu yang menghantui di dalam hati akan hilang begitu saja. Tetapi, sekeras apapun kita berusaha menutupinya, rasa itu tetap ada. Ia merayap dalam keheningan, hadir di saat-saat tak terduga, mengingatkan bahwa ada bagian dari diri kita yang belum benar-benar kita hadapi. Ada beban yang semakin lama semakin berat. Ada rasa lelah yang tak lagi bisa disembunyikan. Kita mencoba menyembuhkan diri, mengalihkan perhatian, membangun dinding agar tak ada yang bisa melihat sisi paling rapuh dalam diri kita. Sampai akhirnya ada titik di mana semua itu tidak bisa lagi kita sembunyikan. Topeng yang kita kenakan mulai retak, sedikit demi sedikit memperlihatkan apa yang selama ini kita tutupi. Mungkin kita merasa lelah, merasa gagal, merasa tak sanggup menghadapi apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Tapi pada kenyataannya, mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja bukanlah sebuah kekalahan. Justru disitulah awal dari sesuatu yang lebih besar. Pemahaman bahwa kita tidak perlu menanggung segalanya sendirian. Luka yang disadari adalah luka yang bisa disembuhkan. Dan keberanian sejati bukanlah tentang tetap berdiri tanpa goyah, tetapi tentang mengizinkan diri sendiri untuk merasa, untuk memahami, dan untuk menerima bahwa ada kalanya kita butuh uluran tangan. Karena itu, berbicara dengan orang-orang yang kita percayai adalah langkah kecil yang bisa membuat perubahan besar. Kita sering takut dianggap lemah, takut menjadi beban bagi orang lain. Padahal sebenarnya ada orang-orang yang peduli, yang ingin mendengar, yang ingin membantu kita melewati hari-hari yang terasa sulit. Tidak semua masalah harus diselesaikan sendiri. Kadang, berbagi cerita saja sudah cukup untuk mengurangi sesak yang menumpuk dalam dada. Namun, lebih dari sekedar menerima diri sendiri, kita juga diajak untuk lebih peka terhadap mereka yang diam-diam sedang berjuang. Tidak semua kesedihan terlihat jelas. Tidak semua luka bisa kita lihat dengan mata. Ada teman yang tampak baik-baik saja,
tetapi sebenarnya sedang berada di ambang kelelahan. Ada saudara yang selalu tersenyum, tetapi menyimpan kesedihan yang tak pernah diungkapkan. Karena itu, mari kita belajar untuk tidak hanya bertanya, tetapi juga mendengarkan. Mari kita hadir bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli. Sebab dalam dunia yang semakin sibuk ini, perhatian kecil, kehadiran tulus, atau sekedar kata, "Aku di sini kalau kamu butuh seseorang," bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang sedang tersesat dalam gelapnya hati.